大家好，欢迎来到我的频道。我叫Fa，来在这里跟Fa一起学汉语吧。Halo semuanya, selamat datang di channelku Belajar Bahasa Mandarin bareng Fa di sini. Belajar Mandarin dengan cara yang mudah dan tepat. Oke, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya sesuai yang aku bicarakan, yang kita bicarakan di video sebelumnya. Tips belajar bahasa Mandarin yang paling penting itu ada 3. Yang pertama, kenal dengan apa yang kamu pelajari. Karena di sini kita basicnya belajar bahasa Mandarin, berarti kita harus kenal bahasa Mandarin itu sendiri. Yang kedua, baru masuk ke kosakata dan shadowing. Yang ketiga, bangun ingatan jangka panjang. Oke, yang di sini kita akan membahas yang poin pertama dulu ya. Poin pertama itu apa? Poin pertama itu harus kenal dengan bahasa Mandarin dulu. Caranya gimana? Caranya kalian searching-searching aja di sosial media yang bisa kalian akses. Di sana kamu bisa searching tentang cara mereka berbicara gimana, atau bisa kalian tonton drama pendek atau apapun yang kalian mau tonton, silahkan, itu bebas sesuai keinginan kalian. Tapi di sini juga aku akan memperkenalkan lewat PT-PT yang sudah aku bungkus menjadi satu file. Oke, langsung aja kita simak video-video perkenalan ya. Maksudnya aku akan memperkenalkan kepada kalian bahasa Mandarin itu gimana sih. Oke, langsung aja kita simak videonya. Ini adalah video pertama. 我还没出生呢，我都没30，他30了。我去年你出生的呀？哦对哦，不好意思吧，别把自己往小。 Kemudian ini video kedua. 来，你要坐这边才看得到吗？你要吃什么？我地转来，那些人吗？你呢？哦，从家里冲凉出来了。 Dan ini video ketiga. 赢了 ，yes， 赢了，他赢了。好，可以。 Ini video keempat. 看这边，321看这边，321看这边，321看这边，321看这边，321看这边。啊，这是看到哪边？ Ini video kelima. 哇！哎，这里边这是什么？这是里面是那个沙蒜，是肉类吗？沙蒜是一个软体动物，海里的。哇哦！好，谢谢。好了， Dan ini video terakhir. 请看。孙俪，不是吧？这是个男生。男生。 Nah, setelah menonton video-video ini, setelah menyimak video ini, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian pikirkan tentang video-video barusan? Kalau aku mendapatkan 3 poin. Dari 3 poin lagi ya. Dari yang pertama itu aku mendengar bahasa Mandarin itu cepet banget ya, kayak nggak ada remnya. Kayak orang luar aja yang dengar kalau orang Indonesia ngomong pasti mereka bilangnya, "Kok kamu ngomongnya cepet banget kayak nggak ada remnya," gitu. Nah, kita juga mendengar bahasa Mandarin kayak ngebut gitu kan. Nah, yang pertama, cara bicara mereka itu cepat banget. Terus yang kedua, aku dapat kalau mereka itu sama kayak kita, jadi refleks alami, refleks natural, refleks atau respon yang mereka miliki itu natural, selayaknya manusia biasa gitu ya, kayak hah? Kalau mereka gitu kan. Terus kalau mereka marah gimana, kalau mereka kaget gimana. Nah, respon alaminya sama aja ya, kayak kita, cuman beda bahasa aja. Terus yang poin ketiga, aku mendapatkan ini, yang poin pentingnya itu ada di nomor 3, yaitu cara bicara mereka itu memiliki nada, nggak kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kayak kedengarannya lempeng-lempeng aja ya kalau kita ya. Kalau mereka itu kayak kayak menggebu-gebu tapi terstruktur gitu loh, kayak naik turunnya itu bener-bener jelas banget kedengaran kan, ada nada. Nah, itu disebutnya nada. Nah, di sini yang akan kita bahas mengenai hal yang pertama kali harus kalian pelajari adalah apa? Adalah nada. Nah, nada ini yang pertama kali harus kalian pelajari, karena
Ini juga merupakan kesalahan fatal dan terbesar aku dalam belajar bahasa Mandarin adalah aku sama sekali nggak belajar nada, makanya bahasa Mandarin aku itu nggak sempurna gitu ya. Nah, itu adalah kesalahan terbesar aku ya. Makanya kalian jangan mengulangi kesalahanku lagi ya. Salah nada, salah arti, salah nada mereka nggak ngerti. Jadi yang aku saranin, yang pertama kali kalian harus belajar itu pelajari nada. Nada itu ada berapakah dalam bahasa Mandarin? Nada dasar di bahasa Mandarin itu ada 5. Yang pertama nada apa, Kak? Nada yang pertama itu ada yang namanya nada 1, nada datar. Suaranya harus stabil, tinggi, datar. Datar tapi stabil tinggi. Contohnya gimana? A, ma, a, ma, itu artinya ibu. Terus yang nada kedua ada nada naik ya. Ma, a, ma, itu artinya kesemutan ya. Kalau a, nah itu yang reaksi yang natural tadi. Kalau di bahasa kita ha, kalau di mereka a, ya itu nada naik. Terus yang ketiga ada nada ayun ya. Nada ayun itu turun dulu, terus baru naik. Turunnya tapi kayak yang deep, yang dalam gitu. Apa ya? Rendah ke nada rendah, terus naik sedikit. Contohnya a, ma, kayak di ayun gitu ya. Ma artinya kuda. Jangan salah nih, kalian mau ngomong mamah jadi ngomongnya kuda. Makanya di bahasa Mandarin itu harus hafal nada dulu ya, baru kita bisa ngomong dengan baik dan benar. Jangan sampai kita salah ngomong terus jadi salah arti juga kan. Tapi mereka itu kayak repot banget ya, kerepotan buat ngomong ma, kayak enggak efektif banget buat percakapan gitu. Jadi mereka cuman ngomongnya yang nada rendahnya aja, misalnya ma gitu doang, enggak gitu ya kalau di percakapan sehari-hari. Contohnya gimana? Contohnya wa gitu aja, woman. Terus kemudian kita pindah ke nada keempat. Nada keempat itu gimana? Nada keempat itu ma. Nada keempat itu gini kalau nggak salah ya, ma. Kayak orang yang marah gitu, kayak nada keempat itu dihentakkan ya, ditegas gitu. Nah, ma artinya marah ya. Oke. Kan tadi itu baru 4 ya. Yang nomor 5 ini nada netral, kayak nada netral. Kayak apa ya? A, pa, a, kayak huruf biasa aja di bahasa Indonesia. 5 ya, berarti ada nada datar, nada naik, nada turun dulu baru naik. Ya, nada sebenarnya yang kita pakai nada turunnya aja ya. Terus tapi ada juga beberapa yang pakai nada naik sedikit, tapi itu hanya beberapa aja ya. Terus yang keempat ada nada marah, nada dihentakkan. Terus yang kelima nada netral. Jadi gimana? Jadi ma. Intinya kalian sekarang udah tahu ya, udah kenal nada di bahasa Mandarin. Simpen dulu di memori kalian. Terus udah gitu kita nanti lanjut ke Halo Daja, xie看我的视频 belajar Mandarin bareng Fa di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 我们下个视频见，拜拜。